harian mereka berbeda-beda. Itu masalah yang pertama. Dan yang kedua, di antara mereka ada yang berstatus tukang dan ada yang berstatus buruh atau pembantu tukang. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi upah kerja dari uang 50 juta ini supaya adil buat semua orang. Karena tentu saja di video sebelumnya yang berjudul Cara Membagi Upah Borongan Bersama dengan Adil, jika jumlah harian pekerja berbeda-beda, kami sudah memaparkan bagaimana cara pembagian upah borongan bersama, jika jumlah harian berbeda, tetapi dengan status sama, tidak ada yang berstatus tukang atau pembantu, artinya upah harian dianggap sama untuk semua orang. Lalu salah satu akun menyampaikan pertanyaan seperti ini. Tapi kalau salah satunya ada kepala tukang yang tentunya agak tinggi sedikit. Cara ngitungnya gimana Om? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut kami buatkan videonya. Simak sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Nah, di sini saya sudah siapkan format. Jadi kita andaikan ada 6 orang. Usman yang statusnya tukang, kemudian Mehmet yang berstatus tukang, kemudian Budi yang statusnya buruh, atau di tempat lain biasa disebut pembantu tukang, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah kenek. Kemudian Iwan yang juga statusnya buruh, Eko buruh, Bagio buruh. Jadi ada 2 orang tukang dan 4 orang yang berstatus buruh, dan kemudian melaksanakan satu pekerjaan dan sepakat untuk borong bersama dengan harga borongan misalnya 50 juta. Nah, setelah selesai pekerjaan ternyata harian mereka berbeda-beda. Itu masalah yang pertama. Dan yang kedua, di antara mereka ada yang berstatus tukang dan ada yang berstatus buruh atau pembantu tukang. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi upah kerja dari uang 50 juta ini supaya adil buat semua orang. Karena tentu saja upah tukang harus lebih tinggi dari upah buruh. Dan juga orang yang bekerja lebih lama juga harus dibayar lebih banyak daripada orang yang bekerjanya sedikit. Nah, kita hitung jumlah hariannya. Si Usman bekerja selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama 7 hari. Atau kalau kalian bekerja dengan Excel, tinggal masukkan rumusnya sama dengan sum, enter, kemudian di seret. Jadi Usman bekerja selama 7 hari, Mehmet 5 hari, Budi 7 hari, Iwan hanya 2 hari, dan seterusnya. Nah, walaupun misalnya Usman dan Mehmet sama-sama tukang, tetapi karena jumlah hariannya berbeda, maka tentu supaya adil, jumlah upah yang diterima juga seharusnya berbeda. Nah, begitu juga tukang dan buruh seharusnya berbeda walaupun jumlah harian mereka sama. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Ikuti video ini selengkapnya. Nah, yang pertama yang harus disepakati adalah upah tukang dan upah buruh atau upah pembantu tukang per hari. Ini disesuaikan dengan berapa upah per hari di daerah masing-masing. Seperti di tempat kami misalnya, untuk upah tukang per hari itu nilainya Rp150.000, sedangkan untuk pembantu Rp100.000. Pembantu atau buruh ya. Nah, kemudian setelah upah ini disepakati berdasarkan kebiasaan atau upah di daerah kalian, langkah selanjutnya adalah menentukan bobotnya. Bobot ini adalah perbandingan upah buruh terhadap upah tukang setiap hari. Nah, karena upah tukang 150.000, maka bobotnya 1,5, kemudian untuk buruh bobotnya 1. Nah, tentu saja bobot ini akan berbeda jika upah di tempat kalian berbeda-beda. Contoh misalnya di satu daerah upah tukang 175.000 misalnya, maka bobotnya di sini tentu 1,75. Atau kalau upah tukang di tempat kalian 200.000, maka bobotnya di sini 2, artinya perbandingan buruh dengan tukang 1/2. Nah, kita kembali ke contoh pertama tadi. Upah tukang 150.000, berarti bobotnya 1,5. Nah, nilai bobot ini kita masukkan di daftar di atas. Nah, jadi bobot harian untuk Usman yang statusnya tukang, bobot hariannya adalah 1,5. Begitu juga Mehmet, bobotnya 1,5. Sedangkan untuk Budi yang statusnya buruh, bobotnya 1. Begitu juga Iwan, Eko, dan Bagio. Nah, setelah itu kita kalikan antara jumlah harian dengan bobot harian. Ini jumlah harian kali bobot. Langsung saja, ini sama dengan untuk Usman jumlah hariannya 7,
bobotnya 1,5. Nah, kemudian untuk Mehmet jumlah hariannya 5, bobotnya karena dia tukang 1,5. Kemudian untuk Budi jumlah hariannya 7 kali 1 karena dia statusnya buruh, jadi bobotnya 1. Begitu juga dengan yang lain. Karena saya bekerja dengan Excel, jadi lebih mudah untuk menghitung. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan. Jadi jumlah bobot dikali jumlah harian dikali jumlah bobot harian dijumlahkan keseluruhan sama dengan 39. Nah, inilah yang menjadi rata-rata harian dari total lamanya mereka bekerja. Rata-rata hariannya ini sama dengan 39. Sehingga upah per hari ini sama dengan jumlah total borongan dibagi rata-rata harian. Jadi rata-ratanya sama dengan Rp1.282.051,28. Ini adalah rata-rata harian untuk semuanya. Nah, kita tuliskan di sini rata-rata upah harian ini sama dengan ini tadi ya, Rp1.282.051,28. Semuanya nilainya sama. Nah, setelah itu kita hitung di sini upah setiap orang. Jadi upah setiap orang itu ini sama dengan ini ya, jumlah harian dikali bobot dikali rata-rata upah. Ini kali rata-rata upah harian. Jadi di sini Usman mendapatkan Rp13.461.538,46. Kemudian untuk Mehmet dan yang lainnya ya, karena saya menggunakan Excel ini tinggal saya seret. Mehmet mendapatkan 9.615.384,62 sen. Jadi walaupun mereka sama-sama tukang, tapi karena jumlah harian Usman lebih banyak sehingga Usman mendapatkan lebih banyak. Nah, kemudian untuk Budi yang berstatus buruh, walaupun dia hariannya 7 sama dengan harian Usman, tetapi karena dia buruh, upahnya yang diterima totalnya Rp8.974.358,97 dan seterusnya. Nah, coba kita hitung apakah uangnya betul sama dengan upah borongan 50 juta ya, sama dengan sum. Nah, pas 50 juta. Nah, jadi tinggal dibulatkan karena tidak ada uang ratusan rupiah dan juga uang sen tidak ada, maka ini tinggal dibulatkan. Misalnya Usman 13.461.538,46 dibulatkan menjadi 13.462.000 karena ini nilainya 500 ke atas, kita bulatkan ke atas dan seterusnya. Nah, kalau pakai Excel ini bisa pakai rumus sama dengan rom buka kurung kemudian titik koma nah, maka ini akan dibulatkan secara otomatis. Jadi Mehmet akan mendapatkan 9.615.000, Budi 8.174.000, Iwan yang hanya 2 hari mendapatkan 2.564.000 dan seterusnya, dan nilainya sama dengan 50 juta. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana kalau ada yang kasbon atau pinjam selama proses pekerjaan? Ini tinggal dituliskan pinjamannya, misalnya pinjaman Usman selama bekerja 5 juta misalnya. Kemudian pinjaman Mehmet 3.500.000 dan seterusnya. Nah, setelah itu dikurangkan, jadi sama dengan total pendapatannya ya, dikurang pinjaman. Nah, begitu aja. Ya, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas silakan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang sudah menyampaikan pertanyaan, karena ini menginspirasi kami untuk membuat konten-konten baru.